Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nancy Dani. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah dalam struktur organisasi. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak apa sih struktur organisasi itu? Struktur organisasi ialah susunan dalam bagian-bagian dalam organisasi mengenai posisi atau tugas yang ada di dalam suatu organisasi guna mencapai suatu tujuan dalam organisasi tersebut. Nah, sekarang kita masuk dalam langkah-langkah membuat struktur organisasi. Yang pertama, tujuan organisasi. Kenapa sih perlu adanya tujuan organisasi? Perlu adanya tujuan organisasi karena agar di saat kita masuk di dalam organisasi, kita mengetahui apa yang menjadi visi, misi yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, kesatuan arahan. Kenapa kita perlu adanya kesatuan arahan? Karena agar kita mengetahui siapa yang menjadi atasan kita, siapa yang menjadi bawahan kita, siapa yang harus kita pertanggungjawabkan. Itu semua bisa jelas karena adanya kesatuan arahan. Yang ketiga, pembagian kerja. Mengapa perlu adanya pembagian kerja? Karena di dalam suatu organisasi tentu terdapat banyak sekali aktivitas-aktivitas di dalam organisasi. Oleh sebab itu, perlu adanya pembagian organisasi untuk kita mengetahui apa yang menjadi wewenang, apa yang menjadi tanggung jawab di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Nah, pada step kali ini, pendelegasian yang dimaksud ialah di saat kita melakukan pembagian kerja, kita mengetahui apa yang menjadi wewenang, apa yang menjadi tanggung jawab. Pada step kali ini, kita menjalankan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab kita dalam organisasi. Yang kelima, koordinasi. Kenapa perlu adanya koordinasi? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Koordinasi ini digunakan dalam organisasi agar kita bisa membangun hubungan yang baik antar rekan kerja kita. Karena kenapa? Karena seringkali ditemukan kasus-kasus dalam perusahaan bahwa setiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, perlu adanya koordinasi atau hubungan kerja dalam rekan kerja agar di dalam menjalankan tujuan di dalam organisasi tersebut bisa tercapai dengan baik. Yang keenam, tingkat pengawasan. Kenapa adanya tingkat pengawasan? Karena dari langkah yang ketiga, yaitu mengenai pembagian kerja, dapat membuat para pimpinan mempermudah mereka untuk melakukan pengawasan dan karyawan-karyawan yang ada bisa berkonsentrasi dengan tugasnya masing-masing. Yang ketujuh dan yang terakhir, rentang manajemen. Rentang manajemen ini sama halnya dengan rentang kendali. Mengapa dikatakan demikian? Karena rentang manajemen ini mengenai jumlah pegawai yang dapat dikendalikan atau dipimpin oleh manajer, direktur, atau apapun yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jika jumlah pegawai tidak dibatasi, maka akan terjadi kekacauan ataupun kesalahan di dalam organisasi tersebut. Nah, demikian penjelasan saya mengenai langkah-langkah dalam struktur organisasi. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami langkah-langkah dalam struktur organisasi tersebut. Jika ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Bye-bye.